misalkan kita cek pada IP dan juga interface-nya, ada interface baru yang up seperti yang saya bilang tadi, NVE 0 ping. Dan kalau misalkan kita coba ping detik.com misalkan pada PC, pada IP NAT translation-nya bakalan beda lagi seperti ini. Dan pada IP NAT statistik juga hits-nya bertambah. Kalau misalkan kalian bertanya kenapa PC1 sudah terkonek ke internet, ya karena kita sudah konfigurasikan NAT secara statik dan juga default root-nya. Nah, let's go, langsung saja. Di sini saya akan ceritakan terlebih dahulu konfigurasi yang akan kita konfigurasikan dan juga tentang topologi ini. Yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang NAT yang ada pada Cisco. NAT yang ada pada router Cisco itu terbagi menjadi dua, static NAT dan juga dynamic NAT. Ya, hampir sama seperti routing lah, ada yang static dan juga dynamic. Nah, di sini pada video ini kita akan men-setting yang static NAT terlebih dahulu. Dan kenapa di sini ada PC2? Ya, nanti bakalan berkelanjutan seperti yang saya bilang tadi. Nanti kita akan mengkonfigurasikan dynamic NAT-nya juga. Kita akan mengkonfigurasikan dynamic NAT untuk sesi selanjutnya. Jadi ya, daripada saya buang-buang topologi, ya saya buat pertama seperti ini dulu. Lalu kalau misalkan kita masuk ke sesi dynamic NAT, ya kita tinggal hubungkan PC2-nya. Adapun konfigurasi yang akan kita gunakan itu ya yang pasti IP address. Dan nanti di sini si PC1-nya itu bakal mendapatkan IP DHCP server dari Bikrotik router 1. Dan yang paling pasti dan yang paling utama yaitu bakalan terkonek ke internet. Jadi ya kita pertama buat DHCP server untuk PC1 dan PC2 terlebih dahulu. Ya walaupun juga nanti akhirnya cuman PC1 yang bakalan digunakan, agar nggak kerja dua kali maksud saya loh. Masuk konfigurasi terminal, IP DHCP pool, lalu masukkan nama dari pool tersebut, masukkan network yaitu 1.0 dan netmask-nya, lalu juga masukkan default router untuk gateway-nya 192.168.1.1 dan juga DNS servernya. Kita gunakan DNS public yaitu DNS-nya Google. Dan lakukan hal yang sama untuk DHCP pool 2. Ini opsional ya. Kalau misalkan kalian ingin mengikuti ya tinggal mengikuti saja. Kalau misalkan tidak ya hanya perlu menyeting DHCP pool-nya juga, yang PC1 juga nggak apa-apa. Lalu kita akses IP default routernya pada interface-nya yaitu Ethernet 0/1 menggunakan IP 1.1 dan juga Ethernet 0/2 menggunakan IP yang seperti tadi default routernya yaitu 2.1. Kalau kita lihat, nah di sini sudah ada DHCP pool atau DHCP servernya dan juga beserta IP address yang kita sudah konfigurasikan tadi. Kalau kita lihat so IP interface brief, nah sudah seperti ini. Dan kalau misalnya kita ping 888 atau DNS-nya, itu sudah bisa ya karena kita merequest IP DHCP client dari Ethernet 0/0 yang menuju sumber internet, yang mana itu juga mendapatkan IP default root. Atau kalau misalkan kalian nggak dapat ya kalian setting saja dengan menggunakan komen atau perintah IP root, lalu masukkan parameter-parameter yang harus dimasukkan seperti IP tujuannya yaitu 00000/0 dan juga netmask, bukan netmask, lebih tepatnya gateway-nya. Ya emang salah sih, emang tepatnya gateway. Dan kalau misalkan kita request IP DHCP pada PC1, nah kita sudah mendapatkan IP sesuai pada DHCP server yang sudah kita konfigurasikan tadi. Dan di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.3. Selanjutnya kita konfigurasikan static NAT-nya dengan menggunakan perintah IP NAT inside source static, lalu masukkan IP host atau kliennya. Nah ini adalah kekurangan dari static NAT yang mana kita bakalan kesulitan kalau misalkan kita mempunyai host yang banyak, dan static NAT itu seperti ini agak sulit. Tapi ya tujuan goals atau video ini itu agar kalian tahu gimana kerjanya NAT itu sendiri. Dan pada static NAT itu kita bisa merubahnya secara statik dan secara jelas IP private dan menerjemahkannya menggunakan IP publik yang ada pada router 1. Lalu kita masukkan IP private-nya, lalu public-nya. Nah, seperti ini. Pada PC1 kan kita mendapatkan IP 192.168.1.3, dan pada Ethernet 0/0 itu kita kan request IP DHCP client dan kita mendapatkan IP 10.0.137.52. Ya kita masukkan di sini lalu enter. Nah, secara otomatis bakalan ada seperti ini. Bakalan ada interface baru yang on atau up yang namanya itu NVE
NVE 0, yang mana artinya itu NAT Virtual Interface 0. Lalu kita tentukan IP NAT outside dan juga inside-nya, yaitu Ethernet 0/0 itu menjadi outside karena dia yang mendapatkan IP public seperti ini, dan Ethernet 0/1 itu IP NAT inside karena dia yang menggunakan IP private-nya. Dan kalau misalkan kita ping ke 8888 atau internet, ya biar mudah dicerna ya, tinggal anggap saja internet. Reply sudah bisa terkoneksi, PC1 sudah down, sudah selesai. Dan kalau misalkan kita cek pada IP dan juga interface-nya, ada interface baru yang up seperti yang saya bilang tadi, NVE 0. Dan pada NAT statistik itu ada hitsnya sudah ada, dan pada IP NAT translation-nya juga sudah ada, yaitu yang seperti saya ping tadi, yaitu 8888 beserta keterangan-keterangan lainnya seperti ICMP karena kita hanya ngeping. Dan kalau misalkan kita coba ping detik.com misalkan pada PC, pada IP NAT translation-nya bakalan beda lagi seperti ini. Dan pada IP NAT statistik juga hitsnya bertambah. Kalau misalkan kalian bertanya kenapa PC1 sudah terkonek ke internet, ya karena kita sudah konfigurasikan NAT secara statik dan juga default root-nya. Dan untuk menambahkan default root, kita bisa menggunakan command IP root, lalu masukkan destinasinya yaitu 000/0 dan gateway-nya tentukan, yaitu seperti ini 10.0.137.1. Ya, walaupun kalau misalnya kita mengkonfigurasikan IP NAT berdasarkan interface juga seperti ini, bisa, akan tetapi pada simulasi PNetLab itu tidak support. Jadi ya, saya menghindari hal tersebut. Kalau misalkan kalian tidak percaya, ya silahkan coba saja. Cukup sekian, like video ini jika kalian suka, dan itu bentuk kalian untuk mensupport channel ini. Sampai jumpa di video tutorial dan konfigurasi lainnya.